Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Sana. Saya dari kelas B Pendidikan Jasmani NPM 192191066. Di sini saya akan menganalisis atau menjelaskan tentang dua metode, yaitu proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak, guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran teori belajar mengajar motorik. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu proses belajar gerak. Nah, proses di sini dalam artian adanya perubahan dalam sistem belajar gerak. Tujuannya itu untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkan agar keterampilan gerak yang dikuasai itu dapat mencapai sasaran tertentu. Nah, pada hakikatnya proses belajar gerak itu berbeda dengan proses belajar yang lainnya, seperti belajar kognitif ataupun belajar afektif. Nah, mengenai proses belajar ini tuh ada akan dibahas dalam kaitannya tuh terjadi yang namanya fase belajar. Nah, fase belajar ini pasti tentunya ada tahapan-tahapan. Nah, mengenai hal ini ada beberapa ahli yang mengemukakan teorinya, antara lain yaitu Paul Fitts bersama Michel Posner. Nah, terus ada juga teori tadi bersama Meselman, kemudian juga Adam. Nah, teori yang dikemukakan Fitts dan Posner maupun yang dikemukakan oleh Adam bisa menjelaskan fenomena belajar gerak atau fase belajar gerak tadi. Nah, menurut Fitts dan Posner, ada beberapa fase dalam belajar atau proses tadi dalam belajar itu tersebut. Yaitu yang pertama fase kognitif, yang kedua fase asosiatif, dan yang ketiga itu fase otonom. Nah, ya baik. Langsung saja kita untuk bahas yang pertama, yaitu fase kognitif. Fase kognitif itu berasal dari kognitif itu fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Jadi kenapa di fase awal? Karena fase kognitif ini perkembangan yang menonjol terjadi pada pelajar. Nah, pelajar ini menjadi tahu tentang gerak. Jadi maksudnya seperti fase kognitif itu bisa muncul tuh karena ketika anak atau melakukan gerakan. Nah, disitulah fase kognitifnya itu berkembang. Jadi, oh, saya seharusnya melakukan gerakan seperti ini. Nah, terus mencoba terus agar syaraf yang ada di otaknya itu berkembang dan dapat melakukan gerakan atau gerak keterampilan tersebut sesuai dengan apa yang dia lihat. Nah, dalam hal ini pelajar itu berusaha mengetahui dan memahami gerakan dari informasi. Nah, seperti tadi yang saya katakan itu, seseorang anak itu berusaha untuk mengetahui dan memahami gerakan apa yang memang dia lihat dari informasi. Nah, informasi itu bisa bersifat verbal ataupun bersifat visual. Jadi bisa bersifat kata-kata seperti rentangan tangan. Nah, nanti anak tersebut secara kognitifnya nanti akan memikir, oh, gerakan merentangkan tangan itu seperti ini. Nah, atau bersifat visual, terus sesuai lewat orangnya kayak gitu. Nah, informasi itu ya, terus informasi visual melakukan gerakan tadi yang gerakan. Jadi kayak diberikan contoh gerakan. Ada gerakan kaki ditekuk. Jadi anak tersebut tuh berpikir kayak, oh, seperti ini kaki ditekuk. Nanti dia fase kognitifnya itu akan berpikir. Nah, disitu kenapa fase kognitif itu disebut fase awal dalam gerak keterampilannya, karena memang fase ini berawal dari pelajar itu berusaha untuk memahami dan
mengetahui gerakan keterampilan tersebut. Terus yang kedua yaitu fase asosiatif. Nah, fase asosiatif ini disebut juga fase menengah atau fase ini tuh ditandai meningkatnya penguasaan gerakan. Nah, yang kita mampu melakukan yang awalnya cuman gerakan dasar. Nah, dalam fase asosiatif ini si anak tersebut mulai ada tingkatan seperti ada gerakan rangkaian. Nah, mampu melakukan gerakan rangkaian yang tidak tersendat-sendat, jadi bisa melakukan rangkaian secara berjalan secara mulus. Nah, tetapi di samping itu, ketika dia melakukan fase gerakan tersebut agar tidak tersendat, dia harus mempraktekannya secara berulang-ulang. Nah, semakin gerakan diulang-ulang, semakin juga gerakan yang dihasilkan semakin efisien, semakin lancar dan sesuai dengan keinginannya, apa yang dia inginkan. Terus untuk dalam hal kesalahan itu akan semakin berkurang. Nah, seperti itu. Jadi contohnya ketika dia melakukan menulis. Nah, menulis kan untuk awalnya kan dia bukan menulis, belajar untuk menggerakkan badan. Nah, awalnya kan dia cuman bisa mengangkat tangan. Nah, terus nanti ketika dalam fase asosiatif ini anak tersebut merangkailah dari yang awalnya mengangkat tangan itu dia bisa dirangkai dengan seperti ditambah ditekuk, terus dilipat atau apa yang lainnya gitu. Terus untuk memperlancar gerakan tersebut, otomatis anak tersebut harus mengulangi gerakan yang ia praktekkan. Nah, supaya lebih lancar seperti itu. Terus untuk meningkatkan penguasaan dan kebenaran gerak, itu tuh si pelajar harus mengetahui kesalahannya. Jadi agar dia itu bisa memperbaiki apa yang dia gerakan itu salah atau benar gitu. Nah, dalam fase asosiatif ini tuh merangkai beberapa gerakan menjadi rangkaian secara terpadu dan merupakan unsur penting dalam menguasai gerakan. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya masuk pada fase otonom atau fase akhir dalam belajar gerak. Nah, fase otonom ini bisa disebut juga fase otomatisasi. Nah, di mana fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan yang dimana pelajar mampu melakukan gerakan itu secara sistematis dari awal sampai akhir itu tidak ada kesalahannya. Nah, di situ disitulah yang namanya fase otonom. Nah, fase otonom itu dikatakan sebagai fase ini dikatakan sebagai fase otonom karena pelajar mampu gerakan keterampilan tanpa pengaruh walaupun pada saat melakukan gerakan tersebut. Nah, contohnya itu seperti belajar bersepeda. Nah, waktu dia belajar sepeda kan dia masih takut, terus kalau enggak ya seperti bermain bola basket atau bola voli. Nah, itu kan awalnya yang diajarkan kan teknik-teknik dasarnya dulu. Nah, terus tadi awalnya kan pakai fase kognitif tadi dulu. Ketika dia sudah mahir dalam atau dia sudah bisa, otomatis fase otomatisasi itu berjalan, dimana dia mampu menggerakkan teknik dasar bola voli itu secara sistematis dari yang mudah sampai ke yang sukar. Nah, seperti itu. Nah, terus kesimpulannya untuk yang proses ini
menurut Fitz dan Posner itu fase dibagi menjadi 3, yaitu kesimpulan untuk materi proses belajar gerak, yaitu dimana Fitz dan Posner itu memiliki 3 fase dalam belajar gerak, yaitu yang pertama fase kognitif, fase awal dalam belajar gerak. Nah, yang kedua fase asosiatif, yaitu fase pengulangan secara bertahap. Yang ketiga yaitu fase otonom atau fase otomatisasi, yaitu pelajar dapat melakukan rangkaian gerak secara sistematis. Nah, selanjutnya langsung saja kita bahas atau masuk pada pengertian kondisi belajar gerak. Nah, kondisi kalau kita membayangkan itu kan kondisi seperti lingkungan. Nah, seperti itu. Ini sama halnya seperti kondisi belajar gerak. Nah, dimana istilah ini menggunakan dalam dunia pendidikan. Jadi kemarin itu kondisi itu merupakan keadaan yang diperlukan dalam proses belajar agar sesuai dengan kehendak yang dicapainya. Nah, seperti itu. Untuk kondisi belajar yang sesuai untuk belajar kognitif, afektif, dan belajar gerak adalah berbeda-beda. Jadi masing-masing belajar tersebut ada penanganannya. Nah, sekarang kita bahas untuk kondisi internal dalam belajar. Nah, kondisi internal ini ada keadaan yang harus dipelajari. Jadi ada 2 keadaan yang harus dipelajari, yaitu yang pertama harus mengingat bagian-bagian gerakan keterampilan. Yang kedua, pelajar harus mengingat urutan-urutan rangkaian gerakan. Nah, sekarang kita bahas untuk yang pertama, itu mengingat berbagai gerakan. Untuk mempelajari keterampilan baru, pelajar dimungkinkan untuk mengingat gerakan-gerakan apa yang dia lihat secara visualnya. Nah, misalnya seperti menggiring bola. Nah, pelajar tersebut harus mengingat-ingat bagaimana cara menendang bola yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Agar nanti ketika dia mempraktikkan cara menendang bola itu bisa baik gitu, bisa sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, mengingat itu gerakan keterampilan pada dasarnya merupakan rangkaian dari gerakan. Nah, pelajar itu tidak bisa mengingat gerakan runtut secara langsung, jadi harus bertahap. Nah, jadi ketika awal gurunya itu mengajari tentang cara menendang bola, jadi guru itu juga harus mengajari cara menendang bola itu secara bertahap atau sistematis, agar anak pun dapat memahami atau mengingatnya juga pelan-pelan, tidak langsung jadi satu. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja saya masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya itu belajar merupakan sebagian dari belajar gerak secara umum. Nah, tujuannya itu untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkan agar keterampilan gerak yang dikuasai itu dapat mencapai sasaran tertentu. Nah, dalam menguasai keterampilan gerak diperlukannya suatu proses belajar, yaitu proses belajar gerak, yang dimana dalam kata lain proses belajar gerak itu adalah fase belajar. Nah, selain fase atau proses belajar itu, adanya juga yang namanya kondisi dalam belajar gerak. Kondisi belajar gerak itu merupakan suatu keadaan yang diperlukan saat proses belajar, nah, agar bisa berlangsung dengan tujuan yang hendak dicapainya. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.